Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan akhlakul karimah, dan selalu diberikan semangat untuk belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran daring kita untuk mata pelajaran matematika kelas 12 semester ganjil tahun pembelajaran 2020-2021. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, silahkan kepada para siswa untuk mempersiapkan alat tulis kalian dan perhatikan materi ini dengan seksama. Materi yang pertama untuk semester ganjil ini yaitu dimensi 3. Nah, sebelum kita membahas dimensi 3, kita juga akan membahas dulu hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar atau dimensi 2. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Contohnya seperti persegi, persegi panjang, ataupun segitiga, dan bangun datar lain. Nah, yang pertama jarak pada bangun datar. Yang A, jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik adalah panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jarak P pada Q pada gambar, lihat pada gambar, jarak P dan Q itu dapat dihitung dengan membuat segitiga siku-siku dan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, di sini kita lihat gambar, di sini ada titik P dan ada titik Q. Nah, untuk menentukan jarak titik P dan titik Q, kita harus membuat segitiga siku-siku. Nah, di sini kita tarik garis tegak lurus terhadap P dan garis tegak lurus terhadap Q. Nah, nanti di sini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Maka titik P, jarak titik P dan Q itu dapat kita cari dengan rumus teorema Pythagoras. Nah, di sini PQ sama dengan akar dari OP pangkat 2 ditambah OQ pangkat 2. Nah, contoh, diketahui bidang datar persegi panjang ABCD yang memiliki panjang 12 cm dan lebar 5 cm. Yang ditanyakan adalah tentukan jarak titik B ke titik C. Jarak titik B ke titik C. Lalu jarak titik A ke titik B dan jarak titik B ke titik D. Nah, ini gambar daripada persegi panjangnya, persegi panjang A, B, C, D. Tadi kita ketahui bahwa panjangnya itu 12 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menggambar dulu persegi panjangnya. Itu A, B, C, D dengan panjang 12 cm dan lebar 5 cm. Nah, kalau sudah kita buat gambarnya ini, baru kita tentukan tadi jarak antara titik B ke titik C. Nah, jarak titik B ke titik C, B ke C, B, C, yaitu merupakan lebar daripada persegi panjang ABCD. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa persegi panjang tersebut memiliki lebar 5 cm, maka panjang dari B ke C yaitu 5 cm. Kemudian jarak titik A ke titik D, B. Jarak titik A ke B, A ke B. Nah,
jarak titik A ke B ini adalah merupakan ruas garis AB yang merupakan panjang dari persegi panjang ABCD, yaitu mempunyai panjang 12 cm. Selanjutnya, jarak titik B ke D. B ke D. Nah, jarak titik B ke D yaitu merupakan diagonal bidang. Merupakan garis diagonal bidang daripada persegi panjang ABCD. Nah, untuk menentukan panjang BD atau jarak titik B ke D, ini kita melakukannya dengan cara membuat garis BD, maka nanti akan kita dapatkan segitiga siku-siku. Nah, kita buat garis BD. Nah, nanti kita akan dapatkan segitiga siku-siku, yaitu segitiga BCD. Nah, dengan segitiga BCD maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, tadi sudah diketahui panjang BC-nya itu 5 cm dan panjang CD-nya 12 cm. Maka untuk mencari BD, nah ini BD sama dengan akar dari BC pangkat 2 ditambah CD pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. BD sama dengan akar dari 169. Akar dari 169 itu sama dengan 13 cm. Jadi jarak titik B ke D adalah 13 cm. Nah, itu untuk jarak titik antara dua titik. Nah, selanjutnya yaitu jarak titik ke garis. Nah, di sini ada dua kemungkinan kedudukan titik terhadap garis, yaitu titik terletak pada garis atau titik terletak di luar garis. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini ada dua titik, yaitu titik P dan titik Q dan garis K. Nah, titik P ini terletak pada garis K. Titik P terletak pada garis K. Sehingga jarak antara titik P dengan garis K yaitu 0. Karena titik P ini terletak pada garis K. Nah, sedangkan jarak antara titik Q dengan garis K itu dapat kita cari dengan cara membuat garis tegak lurus terhadap garis K. Nah, nanti kita buat garis tegak lurus terhadap garis K ini, nanti akan dijumpai juga segitiga siku-siku, dan nanti kita akan carinya dengan teorema Pythagoras juga. Gitu. Oke, selanjutnya contoh. Diketahui segitiga sama sisi KLM dengan panjang masing-masing sisinya 6 cm. Yang ditanyakan adalah tentukan jarak titik K ke garis LM. Nah, ini jarak titik ke garis ya. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama harus kamu lakukan adalah buat dulu gambarnya. Buat dulu segitiganya, segitiga KLM dengan panjang sisi 6 cm. Karena ini sama sisi berarti KM 6 cm, KL 6 cm, LM juga 6 cm. Gitu. Nah, jarak titik K ke garis LM itu dapat dicari dengan menarik garis tegak lurus dari titik K terhadap garis LM. Nah, dari titik K sini kita kita tarik garis tegak lurus terhadap garis LM. Nah, ini garisnya. Nah, sehingga diperolehlah kita di sini memperoleh garis K aksen. Nah, setelah dibuat garis K ke aksen, maka di sini diperoleh segitiga siku-siku. Nah, sehingga kita dapat mencari panjang ruas garis K ke aksen
ini dengan teorema Pythagoras juga. Nah, di sini K aksen M itu sama dengan setengah dari LM. Nah, ini panjang dari K aksen M itu setengah dari LM. Tadi LM itu adalah 6 cm karena ini adalah segitiga sama sisi. Nah, setengah dari 6 yaitu 3 cm. Nah, yang kita cari adalah K aksen ini yang kita cari. Nah, di sini kita udah dapat K aksen M-nya 3, KM-nya 6. Yang kita cari adalah K aksen. Nah, K aksen itu sama dengan akar dari KM pangkat 2 dikurang K aksen M pangkat 2 sama dengan akar dari KM pangkat 2 yaitu 6 pangkat 2 dikurang K aksen M yaitu 3 di 3 pangkat 2 sama dengan akar 6 kan 36 dikurang 3 pangkat 2 yaitu 9, jadi akar 27. Nah, akar 27 itu sama dengan 3 akar 3. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang atau 3 dimensi. Nah, sebelumnya harus diketahui bahwa ruang adalah himpunan dari semua titik-titik dalam bangun ruang atau titik-titik dalam ruang mempunyai lokasi yang eksak atau pasti dan tidak bergerak. Nah, unsur-unsur ruang adalah titik, garis, dan bidang. Nah, contoh di sini kita munculkan gambarnya. Nah, di sini adalah contoh daripada bangun ruang ya atau dimensi 3. Di sini dimensi 3-nya berupa kubus ya, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nanti yang kita cari adalah jarak antara 2 titik, jarak antara titik ke garis, atau jarak titik ke bidang. Nah, yang pertama adalah jarak pada bangun ruang. Nah, jarak pada bangun ruang ini bermacam-macam. Yang pertama yaitu jarak antara 2 titik. Jarak antara 2 titik, contoh pertama, suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai rusuk 6 cm. Tentukanlah A jarak antara A ke D, B jarak titik F ke H, yang C jarak titik E ke C. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama harus kita lakukan, sekali lagi kita harus buat dulu gambarnya. Karena kalau kita tidak membuat gambarnya nanti akan bikin pusing ya. Ini wajib kita gambar dulu gambarnya, gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kalau kita sudah buat gambarnya, maka kita akan melihat titik-titik yang dimaksud. Nah, di sini yang pertama adalah jarak titik A ke D. Titik A ke D, mana titik A ke D? Nah, ini titik A dan ini adalah titik D. Berarti ini antara 2 titik. Ya kan, titik A ke D. Nah, titik A yang ke D itu merupakan rusuk daripada kubus. Nah, tadi diketahui rusuk kubus adalah 6 cm. Maka jarak A ke D adalah 6 cm. Nah, yang B yaitu jarak titik F ke H. Jarak titik F ke H. Nah, di sini kalau kita lihat di kubus yang tadi, jarak titik F ke H kalau kita ambil, kita potong gambarnya, kita keluarkan gambarnya yaitu F ke
F ke H itu merupakan diagonal bidang daripada kubus. Nah, di sini EF 6, EH 6. Nah, F ke H adalah diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ini kita bisa cari dengan teorema Pythagoras. FH sama dengan EH pangkat 2 ditambah EF pangkat 2 sama dengan 6 akar dari 6 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan akar dari 36 ditambah 36 sama dengan akar 72. Akar 72 itu sama dengan 6 akar 2. Gitu. Itu untuk titik F ke H yang merupakan diagonal bidang kubus. Nah, selanjutnya yang C yaitu jarak titik C ke E. Nah, di sini gambar kubusnya muncul. Jarak titik C ke E. Mana dia titik C? Nah, ini titik C ke E. Nah, E-nya ini adalah ini. Nah, kalau kita tarik garis dari C ke E, berarti C ke E ini adalah merupakan diagonal ruang. Nah, jadi titik C ke E adalah diagonal ruang kubus. Diagonal ruang itu dia garis yang menghubungkan antara titik yang paling pojok ke pojok lagi, tapi melewati ruang. Yang melewati ruang. Namanya diagonal ruang kubus. Nah, untuk mencari diagonal ruang kubus, nah kalau kita keluarkan gambarnya, maka di sini kita dapat AC itu diagonal bidang. Tadi diagonal bidang kita dapat 6 akar 2 kan? Dan AE. Nah, AE itu merupakan kubus 6 cm. Lalu kita cari dengan teorema Pythagoras juga. EC atau CE sama aja, sama dengan akar dari AC pangkat 2 ditambah AE pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 yaitu 6 akar 2 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan 72. Akar dari 72 ditambah 36 sama dengan akar 108. Akar 108 itu sama dengan 6 akar 3. Nah, di sini kita ketahui bahwa diagonal kubus itu 6 akar 2. Karena kubus itu mempunyai rusuk yang sama, berarti semua diagonal bidang pada kubus itu nilainya sama. Semua diagonal bidang pada kubus semua nilainya sama, yaitu jika rusuknya 6 maka 6 akar 2 gitu. Kalau misalkan diagonalnya 3 maka jika rusuknya 3 maka nanti diagonal bidangnya adalah 3 akar 2. Dan begitu juga dengan diagonal ruang. Diagonal ruang pada kubus itu nanti nilainya sama karena dia mempunyai rusuk yang sama. Jika rusuknya 6 cm maka diagonal ruangnya adalah 6 akar 3. Jika rusuknya 3 cm maka diagonal ruangnya adalah 3 akar 3. Itu selalu seperti itu. Nah, kemudian yang B, jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah panjang garis yang ditarik dari suatu garis dan tegak lurus garis tersebut. Nah, contoh. Di sini contoh 5 A B C D pada gambar. Nah, nanti gambarnya belum muncul. Nah, 5 A B C D pada gambar berikut merupakan
5 segitiga beraturan. 5 segitiga beraturan. Yang ditanyakan adalah tentukan jarak titik A ke garis BE. Yang ditanyakan itu jarak antara titik A, mana titik A? Nah, ini titik A ke garis BE. Nah, ini garis BE. Garis BE. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, lagi-lagi saya ingatkan kamu harus buat dulu gambarnya. Ini namanya segitiga beraturan. Segitiga maksudnya 5 segitiga beraturan. Kamu buat dulu gambarnya. Setelah kamu buat gambarnya, barulah kamu kerjakan soalnya. Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke garis BE. Nah, di sini sudah diketahui AB, ini gambarnya harusnya di atas ya. Ini gambarnya sudah termasuk ke dalam soal. Nah, di sini AB itu sama dengan AC sama dengan AD. AB sama dengan AC sama dengan AD, yaitu 6 akar 2. Karena ini adalah 5 segitiga beraturan. Beraturan itu berarti sisi-sisi segitiganya ini sama. Sisi-sisi segitiganya sama yang membentuk limasnya. Kecuali nanti alasnya berbeda. Nah, diketahui juga di sini BC itu sama dengan CD sama dengan BD. BC sama dengan BD sama dengan BD. Sama dengan 12 cm. Nah, di sini kita perhatikan segitiga BCE. Mana segitiga BCE? BCE. Segitiga BCE ini siku-siku di E. Nah, nanti dia membentuk siku-siku di E nih. Nah, di sini saya tidak buat gambar siku-sikunya, tapi nanti dia membentuk siku-siku di E. Sehingga kita dapat mencari panjang BE itu dengan teorema Pythagoras. Tadi sudah diketahui panjang CD 12 cm, berarti panjang CE itu adalah 3 cm. Segitiga BCE. Nah, perhatikan segitiga BCE. BCE. Nah, kita mencari panjang BE yang nanti segitiga siku-sikunya ini berada di titik E. Karena siku-sikunya di E, maka panjang BE dapat kita cari dengan teorema Pythagoras, yaitu panjang BE sama dengan akar dari BC pangkat 2 dikurang CE pangkat 2. Panjang CE ini karena CD panjangnya 12 cm, maka panjang CE adalah 6 cm. Maka sama dengan 12 akar 2. Akar dari 12 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. Sama dengan akar dari 12 pangkat 2, yaitu 144 dikurang 6 pangkat 2 sama dengan 36. Sama dengan akar dari 108. Akar 108 sama dengan 6 akar 3. Jadi panjang dari B ke E itu adalah 6 akar 3. Namun belum selesai karena yang ditanyakan adalah jarak titik A ke BE. Nah, di sini kita baru dapat panjang daripada garis BE. Nah, selanjutnya kita perhatikan segitiga ACE.
DE. ADE. Nah, segitiga ADE. Di sini kita dapat AD 6 akar 2. Sini udah soal ya. Dari soal AD panjangnya 6 akar 2. DE. Nah, karena kita ketahui CD itu 12, berarti DE sama dengan 6. Nah, kita cari dulu garis AE. Kita cari dulu garis panjang garis AE. Untuk mencari garis AE, berarti AE itu sama dengan, kita cari dengan teorema Pythagoras juga. AE itu sama dengan akar dari AD pangkat 2, AD pangkat 2 dikurang DE pangkat 2, DE pangkat 2 ini, DE pangkat 2 sama dengan panjang AD 6 akar 2 pangkat 2 dikurang panjang DE 6 pangkat 2 sama dengan akar dari 72 dikurang 36 sama dengan akar 36. Akar 36 yaitu 6 cm. Nah, di sini kita sudah dapat panjang garis BE tadi 6 akar 3 dan panjang garis AE yaitu 6 cm. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga ABE. ABE. Nah, kalau kita keluarkan segitiga AB-nya ini ABE. Nah, di sini akan membentuk siku-siku di A dan siku-siku di antara garis ini. Di sini tinggi dan di sini akan membentuk siku-siku. Nah, untuk mencari panjang tadi kan jarak antara A ke titik BE, yang kita cari kan ini. Jarak antara titik A ke garis BE. Berarti yang kita cari adalah ini, T. Ya. Kita lambangkan T karena ini merupakan tinggi daripada segi 3. Nah, untuk mencari T, kita menggunakan rumus segitiga. Luas segitiga ABE itu sama dengan luas segitiga ABE. Nah, ini kan ABE semua, ABE, ini ABE. Ini bisa kita cari dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu rumus yang pertama, segitiga ABE setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya yaitu BE. Nah, ini BE dikali tinggi. Nah, tingginya ini kita tarik garis titik A ke garis BE. Itu untuk rumus yang pertama. Bisa juga kita cari dengan cara setengah dikali BA. Nah, ini dengan teorema Pythagoras karena kita di sini mempunyai segitiga siku-siku di A ya. Nah, di sini karena di sini nilainya sudah ada semua, nanti bisa kita cari, nggak harus pakai Pythagoras lagi. Setengah dikali BA dikali AE. Nah, yang belum ada nilainya adalah T. Nah, di sini maka setengah BE dikali T itu sama dengan BA dikali AE. Nah, setengahnya ini karena di ruas kiri ada setengah, di ruas kanan ada setengah, setengahnya bisa kita hilangkan, coret, sama-sama setengah dicoret. Nah, sisanya adalah BE dikali T sama dengan BA dikali AE. Karena kita mau mencari T, pindahkan BE-nya ke ruas kanan. Berarti kita tinggalkan T-nya sendiri. T sama dengan BA dikali AE per BE. Sama dengan BA-nya tadi di sini. BA itu 6 akar 2 dikali AE. AE-nya 6 cm per BE. BE-nya 6 akar 3. Nah, di sini bisa kita coret 6-nya. Nah, sini 6 yang ini kita coret dengan yang 6 ini, tinggal 6 akar 2 per 3. 6 akar 2 per 3. Nah, kita rasionalkan menjadi 6 akar 2. Nah, cara merasionalkan ini sudah dijelaskan pula pada materi kelas 10 ya, yaitu materi tentang pangkat, akar, dan logaritma. Mungkin nanti bisa dilihat kembali materinya. Nah, itu panjang dari A ke titik BE. Nah, jadi simpulannya adalah jarak
titik A ke garis BE adalah 6/2 cm. Nah, itu adalah unsur-unsur yang ada pada bangun ruang, yaitu jarak antara dua titik dan jarak antara titik dan bidang. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami materi ini, silahkan kerjakan soal latihan berikut. Nah, saya berikan 2 soal, namun 2 soalnya ini, satu soal ada 6, yang kedua ada 4, jadi jumlahnya ada 10. Nah, demikian untuk pembelajaran part pertama untuk materi dimensi 3. Nah, untuk absen kelas, kalian harus mengisi absen kelas dengan cara mengisi pada kolom komentar dengan format nama dan kelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.